Dia membelikanku penthouse seharga 50 miliar rupiah di pusat kota, lengkap dengan pelayan dan kartu kredit tanpa batas. Bagi dunia luar, aku adalah Cinderella yang memenangkan lotre kehidupan, istri yang dimanjakan oleh seorang CEO paling berkuasa di Asia. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dinding marmer ini hanyalah jeruji besi berlapis emas. Di balik gaun sutra dan perhiasan berlian ini, tersimpan sebuah rahasia kelam. Sang presdir yang dingin itu menolak menandatangani satu lembar kertas legalitas yang paling aku butuhkan. Akta kelahiran dan pengakuan hukum untuk masa depan putra kami. Selamat datang di kisah tentang cinta yang mencekik dan kemewahan yang membunuh jiwa. Setiap malam selalu sama. Pukul 11 tepat, langkah kaki itu terdengar menggema di lorong yang sunyi. Presdirli pulang bukan ke rumah, melainkan ke sebuah tempat persinggahan. Lihatlah tatapan itu, tatapan yang bisa membekukan lautan. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada pelukan, bahkan tidak ada lirikan mata. Keberadaanku di sini tak lebih dari sekadar perabot mahal yang menghiasi sudut ruangannya. Dia memberiku segalanya yang bisa dibeli dengan uang, tapi dia menahan satu hal yang tidak bisa dibeli, kehangatan seorang suami. Keheningan di antara kami lebih menyakitkan daripada bentakan amarah sekalipun. Inilah alasan mengapa aku masih bertahan. Putraku, darah dagingnya sendiri, pewaris tunggal kerajaan bisnis Li yang agung. Namun ironisnya, di mata hukum, anak ini tidak memiliki ayah. Presdirli memanjakannya dengan mainan seharga mobil mewah, tapi menolak memberikan nama belakangnya. Cukup nikmati fasilitasnya, katanya setiap kali aku bertanya. Betapa kejamnya seorang ayah yang membiarkan anaknya tumbuh dalam bayang-bayang ketidakpastian. Hanya karena ego dan ketakutan akan pembagian harta gonogini di masa depan. Anak ini adalah raja kecil di istana ini, tapi pengemis status di dunia nyata. Malam itu, aku memberanikan diri untuk kesekian kalinya. Bukan berlian atau tas Hermes yang aku minta, melainkan tanda tangan di atas surat pengakuan anak dan legalitas pernikahan kami. Reaksinya, sebuah penolakan dingin yang menghancurkan harga diriku. Dia berkata bahwa posisiku sudah cukup nyaman, tanpa perlu secari kertas yang menurutnya hanya formalitas birokrasi. Dia tidak mengerti, atau mungkin pura-pura tidak mengerti, bahwa tanpa kertas itu, aku dan anakku bisa diusir kapan saja, seperti debu yang tak berharga jika suatu hari dia bosan. Kemewahan ini hanyalah pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, kewarasan mentalku. Ketika dia membawaku ke pesta bisnis tahunan, aku pikir ini adalah awal perubahan. Tapi aku salah besar. Aku hanya dibawa sebagai aksesori, diletakkan di sudut ruangan, sementara dia bersinar di tengah sorotan. Tidak ada yang tahu siapa aku. Mereka berbisik mengira aku hanyalah asisten pribadi atau simpanan yang beruntung. Dia tidak pernah sekalipun menggandeng tanganku atau memperkenalkanku sebagai Nyonya Li. Di tengah riuh rendah pesta dan denting gelas kristal, aku merasa lebih kesepian daripada saat sendirian di kamar mandi. Aku ada, tapi tak dianggap. Aku terlihat, tapi tak dipandang. Apa gunanya tas seharga ratusan juta jika hanya dipakai untuk menyeka air mata? Apa gunanya sepatu kaca jika kaki ini tidak diizinkan melangkah bebas? Malam ini, batas kesabaranku akhirnya runtuh. Aku menyadari bahwa aku sedang perlahan-lahan mati di dalam sangkar emas ini. Presdirli mungkin pemilik tubuhku, tapi dia tidak berhak membunuh jiwaku. Kekayaan ini bukan anugerah, melainkan rantai yang membelenggu kakiku agar tidak lari. Tapi dia lupa. Bahkan burung dalam sangkar terindah pun akan selalu bermimpi tentang langit yang luas. Dan malam ini,
aku memutuskan untuk berhenti bermimpi dan mulai bangun. Aku meninggalkan semuanya. Kartu kredit, perhiasan, kunci penthouse, dan status semu itu. Aku pergi hanya membawa apa yang benar-benar milikku, putraku, dan harga diriku yang tersisa. Hujan malam ini terasa dingin menusuk tulang, jauh lebih dingin dari pendingin ruangan di penthouse itu. Tapi entah kenapa, udara ini terasa lebih segar untuk dihirup. Ini adalah langkah pertamaku menuju ketidakpastian, sebuah perjudian besar melawan raksasa korporat. Tapi setidaknya, mulai detik ini, aku bukan lagi bayangan tak kasat mata. Aku adalah ibu yang berjuang untuk masa depan anaknya, meskipun harus berjalan kaki menembus badai. Dan di sanalah dia, sang presdir yang agung, duduk di atas takhta kerajaannya yang kini sunyi senyap. Untuk pertama kalinya, uang 50 miliarnya terasa tidak berguna. Dia baru menyadari bahwa rumah mewah ini bukanlah rumah tanpa kehadiran wanita yang selama ini dia abaikannya. Dia pikir dia memegang kendali penuh, bahwa burung dalam sangkarnya tak akan pernah berani terbang. Namun kesombongan itu kini menjadi bumerang. Saat dia membaca surat terakhir itu, satu pertanyaan menghantuinya. Apakah dia masih sempat mengejar, ataukah dia sudah kehilangan satu-satunya hal nyata dalam hidup palsunya ini? Kisah ini baru saja dimulai.